Salam sejahtera semuanya, nama saya Asila Gventia dan di video ini saya akan menampilkan animatik yang berjudul Kamu Adalah Aku dan Aku Adalah Kamu. Semua ini buatan saya. Terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tetapi tempat ini terasa sangat damai. Semuanya kecuali langit dicat putih. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain. Sesampainya ada suara langkah kaki yang menerobos tempat sunyi ini. Perhatianku tertuju pada suara itu. Awalnya sulit untuk mempercayai apa yang kulihat. Sebuah sosok yang sangat mirip denganku. Wajahnya sama, bentuknya sama, bahkan fiturnya aja sama. Tetapi ada sesuatu lain. Dia lebih tinggi daripadaku. Kantung matanya cukup jelas, tapi kelihatannya nggak lelah. Lebih malahan kelihatannya lebih dewasa. Dia berhenti beberapa meter dariku. Tatapannya langsung ke aku. Mata dengan penuh tajam. Aku hanya bisa berhenti di tempatku. Tak tahu ngapain dengan sosok ini yang sangat mirip denganku. Apakah kau penjaga alam ini? Suaranya. Suaraku, tapi bukan suaraku juga. Itu suaraku, tapi jauh lebih banyak hidup, penuh makna dan tujuan. Kebalikan dari suaraku yang monoton seperti ini. Kecemasan memakanku, sehingga aku harus mengatur nafas dengan pelan dan sabar. Bukan, jawabku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Sosok itu hanya bisa tersenyum, walaupun kecil tapi senyumnya meresahkan. Begitu ya, sepertinya dewa kita telah membuat keputusan. Dewa, apa maksudnya? Kecemasan mulai memakanku lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apapun dewa itu, dia ingin kita berdua berbicara. Sosok itu mendekatiku, dan seolah-olah diperintah ada sebuah bangku yang muncul dari samping kami. Kamu Tenchi kan? Tanyanya. Matanya tak lepas dari mataku. Aku terkejut. Bagaimana dia tahu namaku? Eh, eh, iya, aku Tenchi. Bagaimana kamu tahu namaku? Aku jawab. Meskipun suaraku terputus-putus. Ia ketawa. Tetapi ada rasa kasihannya. Masih pakai nama lama yang diberikan ibu lagi? Hah, belum lagi jangan-jangan kamu pakai nama papa yang lama juga. Memikirkan nama mereka lagi membuatku rasa pahit yang tajam di mulutku. Namun aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menahan emosi ini. Sebelum aku dapat menjawab pertanyaan itu, orang tersebut berbalik menghadap aku. Matanya gelap, seperti matanya telah menelan semua cahaya di sekitarnya. Ia tersenyum lagi, tapi sekarang terasa lebih seperti topeng daripada refleksi emosi yang sebenarnya. Tenebre, katanya. Tapi kata itu sendiri seperti hampir mirip kayak namaku. Itu nama yang dia berikan kepadaku. Dia? Siapakah dia? Tapi dalam hati, aku tahu dia gak bakal menjawab pertanyaan itu. Tenebre, ulang aku. Nama kita sangat mirip. Saat kita terus berbicara, jarak antara kami mulai menyempit. Ternyata, Tenebre adalah versi diriku, bayangan cermin. Tetapi, dia telah menempuh perjalanan yang berbeda. Dunia kita sangat mirip,
tapi juga berbeda banget. Gereja damai yang dia deskripsikan sangat kebalikan dari gereja yang aku tinggal. Semakin banyak kami berbicara, semakin jelas bahwa kami adalah dua versi orang yang sama. Dua pilihan berbeda dari asal yang sama. Dia tetap setia kepada keyakinan ayah kita. Mempercayai kepada dewa yang menjanjikan harapan. Kemudian, ekspresi Tenebrae berubah. Awalnya yang halus, tapi semakin menggelap. Semakin melankolis. Ada sesuatu yang menjauhi dari dirinya sendiri. Kesedihan di matanya yang semakin dalam. Dan aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Kamu benar, bisiknya, menatapku langsung. Kita sama, tapi kita mengambil jalan yang beda gitu loh. Tanpa apa-apa, Tenebrae mengusirkan rambutku. Rambut yang menutupi mataku yang ku benci. Sentuhan itu lembut, namun aku terkejut oleh gerakan itu. Dia melihat mata yang aku tersembunyi, yang selama ini aku benci. Itu adalah simbol dari sesuatu yang tidak dapat kuhindari. Kutukan dari masa laluku, yang aku menolak untuk melepaskanku. Anak harapan, sudah kuduga, kata Tenebrae. Aku tidak bisa bernafas. Kata-kata itu, kata-kata harapan. Hal yang sudah lama aku buang. Hal yang ayahku ingin percayai. Tapi aku tidak bisa. Aku menolaknya. Sama seperti aku menolaknya. Menolak semua yang dia perjuangkan. Melangkah mundur. Jantungku berdebar kencang. Apa yang kau bicarakan? Suaraku bergetar. Aku tidak ingin terlibat dalam hal itu lagi. Aku tidak ingin mengingat apapun darinya. Tenebrae hanya tersenyum. Sedih. Matanya gelap dan kosong. Kamu diberkati oleh dewa yang mengutuk kita. Mengutuk kita berdua, katanya pelan. Suaranya diwarnai kepahitan. Dewa yang sangat ingin dipuji ayah kita. Dia memberinya visinya padamu. Aku tidak mau percayai. Tetapi ada sesuatu yang menghentikanku. Ada kesedihan mendalam dalam suaranya yang tidak bisa kuabaikan. Apakah ini yang dia yakini? Apa yang selama ini dia yakini? Sebelum aku bisa menjawab, Tenebrae berdiri. Gerakannya lambat dan berhati-hati. Dia berjalan jauh dariku, menuju pandangan yang jauh di mana kekosongan putih itu bertampak bertemu dengan sesuatu yang bahkan lebih luas. Lebih tak terduga, dia menatap padaku dengan senyum yang sama dan datar. Aku cukup iri, katanya, hampir melankolis. Aku menghabiskan seluruh hidupku memuji dia, namun dia memilihmu. Harga itu, sepertinya, aku nggak cukup beruntung. Kemudian secara tiba-tiba, tubuhnya mulai hancur, seperti bunga dandelion yang tertiup angin. Berpaniklah aku. Aku mau bertanya lebih baik lagi, untuk memahami segalanya. Aku berusaha menangkap tangannya, tapi tanganku hanya bisa menembus badan dia. Tenebrae! Teriakku. Suaraku menjadi serak. Kumohon, teruslah hidup di duniamu. Apapun perjalanan yang kau langkahi, apapun yang kau pikir itu benar, teruslah berjalan dalam hidupmu. Kata-kata itu keluar sebelum aku bisa menghentikannya. Mata Tenebrae membesar karena ia terkejut. Kemudian, dia senyum kembali. Terima kasih, bisiknya. Dan begitu saja ia menghilang, meninggalkanku sendiri di dalam keheningan lagi.